dari perkembangan yang ada. Bukti barunya apa itu yang dan bukti baru itu sekarang adalah soal data dari anaknya Profesor Sumitro, Ahmad Sumitro, sebagai dekan yang kemudian diaku sebagai pembimbing utama di dalam lembar pengesahannya skripsi Jokowi. Anaknya langsung Profesor apa Ahmad keterangan Sumitro anak itu? Keterangan anaknya yang pertama adalah bahwa namanya bukan Soemitro, ya, sebagaimana ada di dalam lembar pengesahan. Lembar pengesahannya yang benar Sumitro. Yang benar SU Mitro, itu anaknya sendiri. Dan anaknya itu Aida Granbury itu juga alumni Fakultas Kehutanan UGM waktu bapaknya jadi dekan, sehingga dia lampirkan, dia sebarkan di media yang dinyatakan seperti itu satu. Yang kedua adalah bahwa tanda tangan yang ada di ijazah bukan ijazah ya, di lembar pengesahan skripsi berbeda dengan tanda tangan Sumitro. Begitu, sehingga ini mencolok sekali sebagai penipuan atau pemalsuan. Sehingga itulah kenapa gitu kan, apa yang berkembang di media itu kita bawa ke Bareskrim sehingga menjadi bukti hukum gitu, meningkat kualitasnya. TPUA ini menyampaikan itu sebagai bukti tambahan agar apa yang berkembang di media massa itu menjadi bukti hukum sekarang gitu, yang harus menjadi dasar bagi pihak Bareskrim yang sudah mendapatkan bukti pertama, bukti tambahan, sekarang tambah bukti baru, harus bergerak, harus bertindak begitu, karena ini sudah sangat nyata. Jadi sebenarnya harapan kami ke sini itu sebetulnya ingin mendesak agar Bareskrim sebagai penegak hukum segera melangkah gitu. Dan kalau perlu ini tanggal 15 April besok dan 16 April besok kita akan ke UGM, kemudian akan ke Solo, dampingi oleh Bareskrim biar langsung dapat fakta. Reuni UGM 1985, Pak Jokowi menghilang atau ngumpet ya? Jurusan teknologi kayu ternyata juga fiktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya, selamat datang di channel yang nggak bisa dibungkam, nggak bisa dibeli, dan akan selalu terus mewakili suara rakyat jelata. Dan kali ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang bikin netizen mendadak menjadi detektif. Widih, para netizen di media sosial lalu beramai-ramai menyelidiki ijazah Pak Jokowi. Ada yang menjadi Sherlock Holmes, ada yang mirip detektif Conan, bahkan ada yang jadi Scooby-Doo. Semua geger cuma gara-gara satu hal. Iya, Pak Jokowi dikabarkan hilang dari reuni angkatan. Iya, benar bang. Sebuah video beredar reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985 baru-baru ini viral di media sosial. Semua hadir, semua nyanyi-nyanyi, semua ketawa ke TV. Tapi di sini ada satu orang yang katanya dulu seangkatan, tapi sama sekali nggak kelihatan. Dibuatkan sumur resapan. Ada tempat yang nggak bisa. Di mana? Tempat yang muka air tanahnya tinggi. Kenapa? Baru dilobangin 1,5 meter udah ada air. Nah itu nggak bisa dibikin sumur resapan. Kenapa? Karena airnya, muka airnya tinggi. Di daerah utara banyak yang nggak bisa. Tapi di tempat-tempat lain bisa. Nah yang tempat seperti itu harus ditarik. Dan kita waktu itu menerapkan aturan. Bila curah hujan melampaui kapasitas drainase kita itu 50 mm hujan per hari. Kalau di jalan seperti Jalan Sudirman, jalannya gede, itu 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di atas 50, pasti terjadi genangan. Nah, kita bikin aturan, dalam waktu 6 jam, genangan itu harus surut. Jadi, semua lurah, semuanya dapat tuh. Begitu terjadi 6 jam, langsung mereka telepon dinas pertamanan, telepon pemadam, minta ditarik itu, tangki-tangki itu. Untuk apa? Nyedot air supaya segera
surut. Kenapa? Karena mereka dikasih target harus kering dalam 6 jam. Jadi semuanya bekerja dengan target itu. Dan 6 jam itu bukan keputusan gubernur. Saya kumpulin semua, saya tanya apa KPI-nya penanganan banjir. Terus pada diem, apa KPI-nya? Saya kalau rapat itu bukan kasih instruksi, tapi beri pertanyaan. Supaya semua jawab. Dan kemudian akhirnya karena diskusi ini saya jawab nomor 1. Tidak ada korban jiwa, ini nomor 1. Nomor 2. Harus surut dalam waktu 6 jam. Jadi semuanya begitu hujan, ingat-ingat nih, kata Pak Gubernur 6 jam harus kering. Jadi begitu ada genangan, dia telepon, lurahnya telepon sana sini, minta ditarik tuh. Untuk tempat-tempat yang cekung, sehingga cepat surut. Kenapa? Karena jumlah air yang turun kita tidak bisa kendalikan. Tapi berapa lama air berada di situ, itu kendali kita. Mau dikirim 2 truk pemadam atau 8 truk pemadam itu keputusan kita. Dikirim 8 truk pemadam langsung cepat. Tidak dikirim, lama sekali tuh. Ketika air melampaui kapasitas. Jadi nih volumenya misalnya 200 mililiter. Tapi kalau dituangin air 1 liter gimana? Tumpah, masih tumpah. Jadi kalau sistem drainasenya itu 50, hujannya lebih dari itu, pasti genangan itu harus disedot. Sama, Sungai Ciliwung itu kapasitas masuk debit normal 600 meter kubik per detik. Kapasitas itu normal. Ketika naik sampai 100 meter kubik per detik aman. Jakarta, sungai yang dilewati oleh air dari luar Jakarta, total kapasitasnya 2.300 meter kubik per detik. Dan 600 itu di Sungai Ciliwung. Jadi kalau Ciliwung itu naik sampai 1.000 meter kubik per detik, maka kampung kanan kirinya pasti luber. Pasti luber. Pasti. 1.000. Kalau sudah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana kisruh ijazah Pak Jokowi ini terus berkepanjangan ya. Bagaimana pihak-pihak yang mengaku bahwa pihak tersebut mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu dan sebagainya. Hingga kini pun Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan yang asli yang mana. Jadi kadang kita tuh bingung sebagai masyarakat, sebagai publik teman-teman ya. Yang mana sih sebenarnya ini kan sampai ke pengadilan teman-teman ya. Di pengadilan pun dibukti sana sini belum ada keputusan teman-teman. Dan banyak tudingan ya terhadap Pak Jokowi bahwa menggunakan ijazah palsu dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?